Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke cerita. Miao Liankong, gadis suci dari alam suci Buddha ilahi. Setelah Miao Liankong pergi, He Xianren berkata kepada Xiuyan, "Apakah peta bintang yang dia berikan kepada kita palsu?" Tanya Xiuyan. Jika informasi yang diberikan Miao Liankong palsu, maka informasi yang dibawa oleh orang lain akan jauh kurang dapat dipercaya. Sebenarnya saya juga tidak tahu, saya hanya mencoba menipunya. Namun saya pikir dilihat dari sifat aneh makhluk-makhluk di alam suci Buddha ilahi, peta bintang mereka kemungkinan besar palsu. Alasan mereka berani menyetujui permintaan kita adalah karena begitu kita memasuki alam ilahi, kita akan menjadi mangsa mereka. Dibandingkan dengan ras iblis, para dewa surga barat sebenarnya jauh lebih menakutkan. He Xianren tampaknya memiliki kesan yang sangat buruk terhadap para dewa surga barat, dan sekarang dia berada di pihak yang sama dengan Xiuyan, tanpa alasan untuk menyakitinya. Apakah Miao Liankong ini memiliki identitas lain? Jika penilaian saya benar, dia adalah nomor 3 di alam misterius surga barat, karena dia seharusnya seorang wanita, dan itu pasti dia, kata Xiuyan perlahan. Jika kita bisa mendapatkan bantuannya, mungkin kita bisa mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Mendengar itu, He Xianren terdiam sejenak, tatapannya beralih ke Xiuyan dan menjadi sangat serius. Meskipun saya mengenal Anda di kehidupan lampau, tetapi kita sama sekali bukan teman baik. Mungkin Anda akan meragukan apa yang saya katakan, tetapi saya tetap ingin memberitahu Anda. Di alam dewa kekacauan, jangan pernah mudah mempercayai siapapun, dan Anda harus ingat ini, kata He Xianren yang membuat Xiuyan terdiam saat mendengar ini. Memang, seiring waktu berlalu dan berbagai hal berkembang, ia bertemu Beijing dan Xuan Huang. Keduanya dari alam dewa kekacauan, dan tidak ada satupun hal tentang mereka yang bisa diragukan oleh Xiuyan. Namun, Xiuyan sebenarnya sangat berhati-hati dalam tindakannya, selalu melakukan pengamatan menyeluruh sebelum memberikan kepercayaan. Jadi pasti ada alasan mengapa He Xianren mengatakan itu. Lagi pula, Xiuyan bukannya tanpa kecurigaan. Misalnya, Huachan di alam dewa 9 surga menimbulkan banyak pertanyaan. Jika Huachan tidak bergabung dengan divisi pemusnahan, itu tidak akan menjadi masalah. Sekarang Xiuyan adalah anggota divisi pemusnahan, ditambah dengan pernyataan Huachan sebelumnya tentang memburu anggota divisi pemusnahan. Jadi semuanya tampak sangat aneh. Terlalu banyak bicara itu buruk. Kita harus menyembunyikan identitas kita. Terlepas dari apakah Miao Liankong adalah yang nomor yoga atau bukan. Sebaiknya jangan menggunakan identitas kita di alam dewa kekacauan. Jelas He Xianren memiliki kekhawatirannya sendiri. Jadi Xiuyan mengangguk. Adapun He Xianren selain nomor 1, dialah orang di alam dewa kekacauan yang paling banyak membantu Xiuyan. Tetap waspada, termasuk saya. Bagaimanapun berhati-hati tidak pernah merugikan. Pada saat ini He Xianren lebih seperti seorang guru yang sering memberikan nasihat. Sehingga Xiuyan tidak berkata apa-apa lagi, terus menunggu dan mengamati. Untuk saat ini hanya He Xianren yang perlu menanganinya. Lagi pula pertemuan alam dewa kekacauan sudah ada sebelum Xiuyan masuk, dan He Xianren tentu saja lebih tahu tentang mereka daripada dirinya. Jadi Xiuyan dapat membedakan apakah yang dikatakan itu baik atau buruk. Alasan saya menolak Miao Liankong adalah karena dia tidak menyebutkan bahwa di alam suci Buddha ilahi, orang luar akan dibunuh tanpa pandang bulu oleh formasi penyegelan iblis cahaya Buddha. Para dewa ini sangat jahat. Begitu mereka masuk, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukan laut jiwa spiritual 7 warna dan akan sepenuhnya dimusnahkan. He Xianren menjelaskan alasannya menolak. Sebelumnya Xiuyan telah mendengar He Xianren menyebutkan bahwa formasi ini jelas sangat kuat. Dan sekarang karena Goyan sedang tertidur dan formasi dibatasi, jadi mereka harus berhati-hati.
Kita tidak perlu terburu-buru. Beberapa orang sangat ingin mendapatkan pil ini. Jika mereka menginginkannya, mereka akan menemukan cara, dan kita juga bisa mendapatkan informasi yang akurat. Jelas, Xuyen juga memahami rencana He Xianren. Menunda, membiarkan jumlah orang yang memperebutkan pil itu meningkat, dan itu ideal untuk menimbulkan keributan. Hanya dalam keadaan seperti itulah akan menguntungkan mereka. Perwakilan dari ras dewa lain dari alam suci Buddha ilahi tiba satu demi satu. Masing-masing membawa gulungan peta bintang. Beberapa bahkan membawa kristal yang diresapi aura energi unik dari laut jiwa spiritual 7 warna. Berbicara dengan penuh keyakinan, bersedia membimbing mereka secara pribadi. Namun He Xianren di ruang cermin inti harta karun tetap acuh tak acuh. Hanya sekilas memeriksa mereka sebelum menolak mereka satu persatu. Kalian tidak tulus. Kalian pikir bisa menukar barang-barang tak berguna ini dengan pil ini? Kalian boleh pergi. He Xianren tidak banyak bicara, hanya menyatakan bahwa semua yang mereka bawa tidak berharga. Beberapa makhluk ilahi yang ditolak memiliki niat membunuh yang bergejolak di mata mereka, tetapi akhirnya memilih untuk bertahan. Sementara yang lain hanya mencibir. Setelah menandai keberangkatan mereka, suasana di area inti rumah lelang semakin tegang. Pihak rumah lelang memahami bahwa lelang pil ilahi semacam itu tidak dapat membiarkan individu-individu kuat ini duduk bersama. Pertempuran yang terjadi berpotensi menghancurkan seluruh rumah lelang. Rumah lelang kemudian memisahkan mereka semua ke ruang tenang kitab suci harta karun. Saat He Xianren semakin menolak, Xuyen merasakan niat membunuh yang semakin kuat terpancar dari luar. Namun semua ini tidak penting. Itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Niat membunuh yang sebenarnya yang dapat menekan Xuyen semakin mendekat. Setelah Xuyen menyembunyikan jari-jari tangan aneh itu, niat membunuh itu agak melemah, tetapi tidak sepenuhnya hilang. Lubang cacing teleportasi tiba-tiba memancarkan semburan cahaya kemasan yang menyala-nyala, dan sepasang sosok yang mengenakan jubah tois identik tiba. Lambang inti emas 9 putaran milik pemimpinnya bersinar terang di dadanya. Setelah memasuki rumah lelang, mereka langsung tiba di ruangan tenang di luar kitab suci harta karun Xuyen dan He Xianren. Xuyen mendongak dan melihat wajah yang familiar. Belum lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Sekte inti emas 9 revolusi, King Tang. Gumam Xuyen. Sudah Xuyen, Anda mengenali mereka? Kata He Xianren. Kami pernah bertemu sekali sebelumnya. Mereka berasal dari alam Dewa 9 Surga. Rumah lelang ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan dapat memberi tahu dunia lain. Kata Xuyen dengan takjub. Saya King Tang, wakil pemimpin sekte dari sekte ramuan emas 9 revolusi, datang khusus untuk pil ibu anak Yin Yang. King Tang mengepakkan tangannya memberi hormat, suaranya gemblegar. Saya ingin menawarkan 10 pil ilahi dari jenis apapun, dan lebih jauh lagi, saya ingin mengundang alkemis yang memurnikan pil ini untuk menjadi tetua tamu sekte ramuan emas 9 revolusi saya, yang akan memiliki akses ke semua formula pil sekte. King Tang mengepakkan tangannya lagi dalam-dalam untuk mengungkapkan ketulusannya. Namun He Xianren tidak langsung berbicara, tetapi menatap Xuyen. Jika Anda menginginkannya, pil ini hanya dapat diperoleh dengan menukarkan 100 juta koin iblis ilahi dan informasi tentang laut jiwa spiritual 7 warna. Selain itu, tidak ada lagi yang dibutuhkan. Suara Xuyen terdengar dari ruang meditasi kitab suci. Sekte pil emas 9 revolusi datang ke sini bukan untuk menukar pil ini, melainkan untuk bertemu dengan alkemis hebat yang memurnikan pil ibu anak Yin Yang. Kami tidak memiliki niat buruk. Sekte pil emas 9 revolusi menyambut alkemis terbaik dunia dan menyampaikan undangan tulusnya. King Tang tahu bahwa menukar pil ini mungkin tidak mungkin dilakukan. Tapi selama dia bisa membawa alkemis ini, nilainya bahkan lebih besar daripada pil ibu anak Yin Yang. Alkemis yang memurnikan pil ini berasal dari Sensi, bukan dari sini.
Shen berhenti sejenak sebelum pelan berkata. He Xianran melirik Xiaoyan dan keduanya tersenyum diam-diam. Jadi begitu, saya telah merepotkan Anda. Saya pamit. Karena tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, King Teng tidak lagi berbicara. Tetapi King Teng sebenarnya tidak pergi. Karena dia sudah di sini, setidaknya dia harus melihat lelang ini. Dan hanya perlu melelang beberapa pil suci untuk mendapatkan cukup koin iblis ilahi. Tetapi untuk mendapatkan pil ibu anak Yin Yang, koin iblis ilahi jelas bukan kuncinya. Hal terpenting adalah informasi tentang laut spiritual 7 warna. Dan King Teng tentu saja tidak memilikinya. Jadi dia hanya bisa mengerutkan kening dan memikirkan cara lain. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.